Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran daring matematika. Kali ini kita memasuki kelas 9 semester 1 bab 1. Silakan kamu buka buku paket mandiri ataupun LKS aktif matematika yang sudah kamu punya. Kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Tentunya kamu masih ingat pembelajaran bilangan berpangkat itu seperti apa. Misalkan 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Nah, gitu. 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 2 3 pangkat, misalkan 3 pangkat 3 pangkat 6 itu ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kamu baca buku arti perpangkatan, jadi kalau ada misalnya A dipangkatkan dengan N itu sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sampai sebanyak N. Di perkalian berulang ini sebanyak N. Itulah pengertian arti dari perpangkatan. Seperti itu. Nah, A ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Disebut bilangan pokok. Sedangkan N ini adalah pangkatnya. Disebut eksponen. Ya, jadi kalau 3 pangkat 2 itu adalah perpangkatan dengan bilangan pokok 3 pangkatnya 2, bilangan pokok 3 pangkatnya 4. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan kita akan buktikan dulu. Sifat pertama, kalau kita misalkan mengoperasikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, nah, kita lihat sekarang 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, ini 2 pangkat 3, kalikan lagi 2 pangkat 2, 2 kali 2, amatilah. Nah, setelah kita amati ternyata ini ada perulangan sebanyak 5. Ini bisa kita tulis 2 pangkat 5. Contoh 2. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 sama dengan
berapa? 5 kali 5, 5 pangkat 1 kali 5. Nah, 5 pangkat 1 itu nggak usah ditulis, 5 gitu aja harusnya. Jadi 5 pangkat 3. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Yang ketiga, nah, 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Kurang ke bawah ini, kurang ke bawah. Tiga. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Oh, 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Bisa nggak kita simpulkan seperti ini? Oh, tapi sama saja nggak akan berubah. Ini tetap tidak bisa disederhanakan. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Nah, sifat pertama itu adalah satu, jika A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N, dengan catatan bilangan pokoknya sama. Ini tidak bisa karena ini bilangan pokoknya beda. Ini bilangan pokoknya 2, ini bilangan pokoknya 3. Jadi dengan mudah kalau misalkan ada 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 4, nah, bilangan pokok sama. Ini dapat kita tulis 4 pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 4 pangkat 9. Itu adalah sifat pertama. Paham? Nah, kita hapus. Nah, sekarang sifat kedua. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, nah ini bilangan pokok sama, tapi dibagi itu adalah A pangkat M kurangi N. Apa betul demikian? Nah, kita cek. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Apakah betul ini adalah 4 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 4 pangkat 3? Ini dapat kita cek seperti ini. 4 pangkat 5 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 pangkat 2. Itu adalah 4 kali 4. Nah, ini bisa kita coret, dibagi seret dengan ini dapat 1, ini dengan ini dapat 1, sehingga 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 tinggal 4 kali 4 kali 4.
4 pangkat 3. Jadi ini sifat yang kedua tentang dan catatan apa lagi? Dengan catatan bilangan pokoknya sama. Sekarang kita lanjutkan sifat ketiga. Sifat ketiga itu apa? Nah, sifat ketiga. Sifat ketiga, jika misalnya A dipangkatkan M, terus dipangkatkan meneh N, itu adalah A pangkat M kali N. Contoh nih, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Apakah betul ini adalah 2 M kali N? 2 kali 2. 2 kali 2, ini 2 ya. Ini 2. Ini 2, jadi 2 pangkat 4. Ini dapat kita cek begini. 2 pangkat 2 kuadrat itu kan sama artinya dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ini yang di dalam ini dipangkatkan 2. Ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4, sama dengan 2 pangkat 4, sama itu ya. Ini 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 sama. Jadi ada 3 buah sifat itu yang sifat perpangkatan yang sangat penting. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan tadi? Apa yang dapat kamu simpulkan dari 3 sifat itu? Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya. Jadi sifat pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M ditambah pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N itu adalah A pangkat M kali N. Nah, ini dengan catatan bilangan pokoknya sama. Dengan catatan lagi, ya jangan sampai lupa, ini kali, ini bagi. Jadi nanti ini berbeda. Tidak berlaku misalkan A pangkat M ditambah A pangkat N, ini tidak A pangkat M ditambah N. Ingat ini tandanya kali bagi. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian dengan bilangan pokok sama. Nah, ini tidak, ini salah. Jangan sampai nanti kamu salah. Nanti kalau kamu sudah berhubungan dengan soal-soal, nanti kamu akan paham. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Apakah ada rumus? Ada. Bilangan pokoknya berbeda, rumusnya ya gampang. Rumusnya gini aja. Ini nanti kalau A pangkatnya
pangkatnya M. Nah ini juga ini kebalikannya. Kalau tadi bilangan pokoknya sama, kalau ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Ini dapat saya tulis, ini adalah bilangan pokoknya dikalikan, dipangkatkan M, dengan catatan pangkatnya yang sama. Jadi kalau ada contoh misalkan 5, ini kalau ada contoh misalkan 5/2 kali 3/2. Ingat, ini bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Ini dapat saya tulis 5 kali 3/2. 5 kali 3 adalah 15 pangkat 2. Ini dapat saya tulis seperti itu. Nah, ini yang pangkat, yang bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama, ya seperti itu. Ini juga berlaku lagi sama seperti tadi. Kalau ada pangkat M dibagi B, pangkat dibagi B pangkatnya M. Nah ini bilangan pokok beda, pangkatnya sama. Ini dapat saya tulis A dibagi B, dibagi B pangkatnya M. Contoh 10/2 dibagi 5/2. Ini dapat saya tulis 10 dibagi 5 pangkat 2. 10 dibagi 5, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ingat rumus ini, jika bilangan pokoknya sama bagaimana, jika pangkatnya sama, ini hanya berlaku seperti ini. Yang penting itu adalah ini. Baik, materi selanjutnya adalah pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya. Yang pertama adalah, ini penting, bilangan berapapun asal tidak 0 jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Dengan catatannya adalah A tidak sama dengan 0. Jadi kalau 100 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, bilangan berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu pangkat asal. Yang kedua, pangkat negatif. Jika A dipangkatkan dengan negatif N, itu akan berubah menjadi pangkatnya positif tetapi 1 per pangkat A pangkat N. A pangkat negatif N sama dengan 1 A pangkat N. Ini juga berlaku kebalik, sama dengan 1 A pangkat N podo wae A pangkat min N. Biasanya nanti akan ketemu soal-soal yang terkait dengan buatlah menjadi pangkat positif. Nah,
seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah, ini sebenarnya nanti bilangan akar, tapi kita mulai. Kalau ada misalkan A pangkat M per N, kurang jelas ya, kurang besar. Saya besarkan. Kalau ada A pangkat M per N, dapat saya tulis akar A pangkatnya ini adalah M, di sini N. Tentunya kamu masih ingat, tentunya kamu bertanya, akar 9 berapa jawabannya? 3. 3. Jika pangkat 2 atau kuadrat, di sini tidak usah ditulis 2. Ini sudah sepakat. Kalau 2 tidak usah ditulis, cukup akar 9. Semua orang sudah tahu di sini ada angka 2, tetapi tidak ditulis. Sama dengan 3. Kok bisa? Pak? Ya, kita lihat menurut rumus ini. Nah, berarti ini dapat saya tulis akar 9 itu sama dengan akar 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini ada angka 2. Nah, ini kan sama, akar A pangkat M, akar N dari akar A pangkat M itu adalah susah sekali geraknya ini, adalah A pangkat M per N. Ini juga begitu, ini adalah A pangkat M 2 per 2. hanya berapa? 3. Menjadi 3 pangkat 2 per 2, 1. 3 pangkat 1, 3. Maka terbuktilah bahwa akar 9 itu sama dengan 3. Asalnya dari mana? Dari sini. Nah, akarnya dari situ asalnya dari situ. Ini saya rubah, enggak jelas, nanti bingung nanti dan jadi dapat saya tulis, ini tadi adalah 3 2 nya ini per 2. Ini kok ada 2? Nah, itu tadi, kalau tidak ada tulisannya berarti 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Ini rumus yang ketiga. Baik, mari kita latihan soal, mengerjakan soal-soal. Kita buka soal mandiri, buku mandiri halaman 2. Langsung saja soal nomor 2 ya. Kita ambil contoh soal nomor 2. Min 3 pangkat berapa itu? Pangkat 4 sama dengan berapa? Min 3 pangkat 4. Ya tinggal negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9.
negatif 3 kali negatif 3 positif 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Jawabannya 81. Jawabannya adalah D. Kemudian contoh yang kedua terkait dengan sifat itu tadi. 2/3 pangkat 4. Nah, berapa ya? Sama. Kalau ada pecahan seperti ini tadi sama tadi, sifat yang pembagian dengan bilangan pokoknya berbeda. Ini sama, tinggal 2/4 dibagi, penyebutnya juga dipangkatkan 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Dengan 4 kali 4 16 per 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Jawabannya adalah 16/81. Nah, ini dari dua sifatnya sudah ketahuan, gampang sekali. Sekarang soal berikutnya masih tentang sifat-sifat. Nah, sekarang kita lihat soal nomor berapa ini? Nah, soal nomor 11. 2/5 ditambah 2/4 kurangi 2/3. Ingat, ini penjumlahan, ini pengurangan. Ini tidak ada rumusnya. Rumusnya tadi berlaku untuk perkalian dan pembagian. Ya tulis saja sendiri. 2/5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikurangi 2 kali 2 kali 2. 4 8 16 32 dikurangi 2 ditambah 2 kali 2 4 kali 8 ini 16 tambah 16 dikurangi 2 kali 2 4 8. Yang ini 16 kali ini berapa ini? 48 dikurangi 8 sama dengan 40 sama dengan 40 sama dengan 40 seperti itu, sama dengan 40 seperti itu. Kok jawabannya tidak ada, Pak? Oh, ada jawabannya, ada 40 enggak ada. 40 itu sama dengan berapa? 8 kali 5. 8 kali 5, 8 itu berapa? 2/3 kali 5. 2/3 kan? Ada nggak? Ada. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah 2/3. Ini 2/3 itu 8 kali 5. Maksudnya dibuat bilangan berpangkat. Kita lanjutkan soal berikutnya.
berikutnya tentang yang kita lihat halaman masih halaman 3 nomor 14. 8 kali 4 sama dengan 2 pangkat M. M nya berapa, gitu. Kita tulis saja 8 kali 4 32, 2 pangkat M. Nah, ini dibuat dengan bilangan pokok sama dulu, maka akan ketahuan sebenarnya dari sini tadi sudah tidak dirubah pun nggak masalah. 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M. A pangkat M kali A pangkat N, ini adalah 2 pangkat apa? Pangkat ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, pangkatnya ditambahkan menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya disamakan, berarti M sama dengan 5. Lah bagaimana kalau 32? 32 itu kan kalau dijadikan bilangan pokok 2 kan 2 pangkat 5 sama saja. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M. M juga sama dengan 5. Sama toh? Misalkan kamu disuruh menyederhanakan 27 pangkat sepertiga. 27 pangkat sepertiga berapa? Nah, ingat ini, kamu harus ingat 27 pangkat sepertiga itu berapa? 27 pangkat sepertiga. 27 itu adalah 3 pangkat 3 sepertiga. Nah, gitu. A pangkat N dipangkatkan N sama dengan 3 pangkat 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Jadi 27 pangkat sepertiga sama dengan 3. Seperti itu. Ada lagi, misalkan kamu disuruh menyederhanakan 81 pangkat setengah. Berapa ya kalau 1 pangkat setengah? Oh, 81 itu bisa saya tulis 9 pangkat 2 pangkatkan setengah, maka menjadi 2 kali setengah sama dengan 2 kali setengah 1 sama dengan 9. Itu menyederhanakan seperti itu. Kemudian sekali lagi misalkan soal berikutnya ubahlah menjadi pangkat positif. Ubahlah menjadi pangkat positif. Ada nggak soal seperti itu? Ubahlah menjadi pangkat positif, pangkatnya positif. Yang berpangkat negatif menjadi pangkat positif. Contohnya begini. 2 pangkat min 2
2 pangkat negatif 2. Sama seperti tadi, pangkat negatif itu sama artinya dengan 1/2 pangkatnya menjadi positif, sama dengan 1/4. Nah seperti itu, 1/4. Jadi 2 pangkat negatif 2 itu adalah 1/4 dan seterusnya. Nah selanjutnya apalagi. Jadi nanti kalau begini, kalau ada soal begini, kalau ada soal lagi begini, misalkan 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 1, berapakah ini? Ya, 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3, 8 ditambah 2 pangkat 1, 1/2, disamakan penyebutnya 1/8 ditambah 4/8, 1 ditambah 4, 5, penyebutnya 8, jawabannya adalah 5/8. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa seperti ya. Baik, silakan kamu lanjutkan sendiri mengerjakan soal-soal yang ada di buku Mandiri ataupun buku LKS atau soal-soal yang lain. Kita akhiri pelajaran pada sesi ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.